Hello YouTube, selamat datang di channel pendidikan Dandelions 21. Oke, kali ini aku bakal ngebahas tentang pentingnya pendidikan keuangan sejak dini. Pertama-tama kita harus paham dulu apa itu pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan adalah pengetahuan yang benar mengenai cara menggunakan uang. Kenapa penting banget? Ya penting banget sebenarnya, biar kita paham bagaimana memaksimalkan keuangan yang kita punya. Terus kita bisa mencapai tujuan-tujuan yang harus didapatkan dengan menggunakan uang. Atau intinya anti bangkrut lah sebenarnya, seperti itu. Terus apa aja yang perlu kita tahu dari pendidikan keuangan? Ada yang namanya income atau pendapatan dan spending atau pengeluaran. Kita akan bahas dulu dari yang income. Berdasarkan ilmu ekonomi, income atau pendapatan adalah hasil dari kegiatan kerja dalam periode tertentu. Income itu ada 3 macam, tapi sayangnya orang umum hanya tahu income yang pertama. Mari kita bahas. Yang pertama ada active income, selanjutnya ada passive income, dan yang terakhir ada portfolio income atau capital gain. Kita bahas dulu dari yang pertama ya. Active income merupakan penghasilan yang bisa kita dapatkan apabila kita bekerja atau berusaha terlebih dahulu. Sedangkan passive income adalah penghasilan yang bisa kita dapatkan secara sendirinya. Simpelnya kayak tidur pun dapat income. Passive income itu ada 3 macam. Yang pertama dari surat berharga yang kita punya, kayak hak kita atas royalti atau sesuatu hal. Misalkan kayak kita punya reksadana atau saham seperti itu. Selanjutnya dari properti. Misalkan kita punya apartemen terus kita sewain, nah kita bisa punya pendapatan dari hasil sewanya itu. Yang ketiga ada dari bisnis yang bisa berjalan tanpa kita. Kita bangun bisnis terus kita kembangin sendiri, bisa menghasilkan uang tanpa kita. Nah itu. Kemudian yang berikutnya ada capital gain atau portfolio income. Portfolio income adalah pendapatan yang timbul karena capital gain dari aset yang kita miliki. Misalkan dulu kita beli barang nih harganya 1 juta, 5 tahun kemudian pas kita mau jual harganya naik jadi 10 juta. Nah itu namanya capital gain. Jadi tidur pun nambah kaya secara tidak diketahui. Oke, selain harus paham income, kita juga harus paham yang namanya spending atau pengeluaran. Pengeluaran adalah biaya yang harus kita keluarkan pada masa yang akan datang sebagai kewajiban kita. Spending ada 4 macam. Yang pertama, ada yang namanya spending produktif. Spending produktif adalah pengeluaran yang membuat active income, passive income, dan portfolio income menjadi lebih besar. Misalkan kayak pengeluaran untuk membeli properti, saham, atau apapun yang dapat meningkatkan 3 income tadi. Yang kedua, ada yang namanya spending konsumtif. Ada yang langsung hilang, habis tidak ada nilainya lagi. Misalkan kayak pengeluaran untuk kita makan, minum, atau beli pakaian, jalan-jalan, dan lain-lain. Terus ada yang namanya passive spending, yaitu pengeluaran ketika kita tidur pun harus dikeluarkan biayanya setiap waktu. Misalkan kayak pengeluaran cicilan bank, biaya air, terus telepon, langganan internet, dan lain-lain. Yang terakhir, ada yang namanya invisible spending. Kita tidur pun tanpa sadar kekayaan kita bisa berkurang. Misalkan kayak inflasi, beli barang elektronik atau otomotif yang sebelum kita beli harganya tinggi, tetapi setelah kita beli terus kita pakai harganya langsung turun, seperti itu. Selanjutnya, ada spending yang kesannya konsumtif tetapi produktif. Contohnya pengeluaran untuk belajar, baik ikut seminar, beli buku, kursus, atau pelatihan, dan lain-lain. Dan pengeluaran untuk amal, karena kita harus membiayai orang tua, terus membantu orang-orang sekitar, ya sodako lah intinya, seperti itu. Lalu yang terakhir ada spending yang kesannya produktif tetapi konsumtif. Ini adalah pengeluaran yang seolah-olah agar produktif menghasilkan income, baik secara aktif, pasif, maupun portofolio, padahal tidak terlalu diperlukan. Contohnya kayak nyicil mobil baru dengan alasan untuk kerja, padahal untuk gaya. Jadi mulai sekarang bijaksanalah dalam mengelola pengeluaran kita. Hal itu baik karena untuk menunjang masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Serta jangan lupa untuk like dan share video ini jika dirasa bermanfaat, dan subscribe untuk mendapatkan info terbaru selanjutnya. See you next time.